Spinal energetics, apaan itu ya? Oke, ini ada websitenya, spinalenergetics.com. Spinal energetic adalah praktek yang dikembangkan oleh chiropractor Dr. Sarah Jane, kombinasi pemikiran timur dan barat untuk berinteraksi dengan tulang punggung seseorang, nervous system, dan ranah energi untuk membangkitkan bakat kebijaksanaan seseorang untuk tahu dan menyembuhkan dirinya sendiri. Setiap makhluk itu bukan fisik aja, tapi energi, meliputi aspek fisik, emosi, mental, spiritual, dan jiwa, terjalin bersama ancestry, bersama nenek moyang kita, dengan pengalaman, cerita-cerita, kepribadian, dan karakter. Oke, dari sini cukup jelas kalau spinal energetic itu salah satu metode penyembuhan alternatif gitu. Karena pasti bukan medis. Gimana cara yang membuktikan efikasi metodenya gitu, nggak bisa dibuktikan. Apalagi kalau udah bawa-bawa energi. Dalam pengobatan alternatif, energi ini suka nggak jelas pendefinisiannya gimana. Energi healing gitu misalnya, energi positif dan negatif. Kan sebenarnya kan itu emosi aja, perasaan positif dan negatif. Yang mana itu reaksi otak kita dalam mempersepsikan hal. Nah, caranya spinal energetics ini juga seringnya nggak ada intervensi Tuhan dan kliennya di cue untuk kasih flowing movement. Katanya nanti klien jadi bisa punya deep self-awareness untuk well-being mereka. Nah, katanya emang praktek ini terinspirasi dari network spinal, reiki, trauma release, dan macam-macam nih. Terinspirasi dari filosofi Buddha, Hindu, Chinese, dan seterusnya. Yang jelas, spinal energetics ini nggak jelas ya. Lengkapnya tonton di YouTube Forbidden Questions ya. Halo, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. By the way, kamu pernah lihat artis lagi treatment spinal energetics nggak? Itu tuh apa sih dan buat apa dan emangnya efektif? Spinal energetics ini penemu metodenya dokter dan holistic chiropractor. Dan by the way, chiropractor ini bukan tindakan medis ya, itu treatment alternatif juga, cuman praktisinya seringkali dari kalangan dokter. Praktek spinal energetics ini juga ternyata ada course-nya di website itu. Nah, aku juga nemu artikel ini di idntimes.com, tapi aku malah merasa semakin nggak jelas nih penjelasannya, malah makin abstrak. Mengapa berfokus di tulang belakang? Karena tulang belakang bukan cuma penyangga tubuh, tapi juga penopang inti tubuh, dan seterusnya dan seterusnya. Tulang belakang berfungsi sebagai pintu masuk aliran energi ke dalam tubuh kita, dan klaimnya dengan mengakses dan memanfaatkan energi ini, kita dapat mencapai keadaan koneksi penuh, keseimbangan, dan kemudahan dalam diri kita, baik pada tingkat spiritual maupun fisik. Nah, terus ini deh, coba baca captionnya Wulan Guritno. Spinal energetics merupakan energi healing dengan fokus pada nervous system yang ada pada spine. Setiap trauma masa kecil, tension yang tersimpan bertahun-tahun pada tubuh kita dilepaskan. Kesatuan antara nafas, anatomi, dan energi. Abstrak kan? Gak jelas. Dan spinal energetics ini gak ada intervensi medis apa-apa, cuma unlocking energi gitu, atau energi healing yang sebenarnya emang biasa sih kita dengar, atau kita nyebut sesuatu nih sebagai energi yang sebenarnya tidak memenuhi definisi energi dengan ciri bisa dikuantifikasi. Kalau misalnya energi panas atau energi kinetik kan bisa dihitung tuh, ada formulanya, bisa dideteksi, bisa dihitung lah. Nah, kalau misalnya energi spiritual gitu, energi cinta atau energi healing atau yang semacam itu gimana ngitungnya, gimana observasinya? Kalau dipakai untuk misalnya metafora atau analogi untuk kebutuhan berpuisi atau menjelaskan sesuatu, harusnya ya aman sih. Tapi kalau buat klaim semacam energi healing ya nggak bisa dibuktiin apa-apa. Kalaupun ada orang yang beneran sembuh karena metode penyembuhan kayak gini, ya penjelasannya itu ya paling placebo effect, atau dia sambil berobat jalan juga sebenarnya. Terus kalau misalnya urusannya sama trauma atau depresi atau hal-hal yang menyangkut mental health, ya mungkin masalah hidupnya mulai teratasi ya, makanya perasaannya jadi lebih baik, atau dia pergi terapi juga ke psikolog atau konsumsi obat dari psikiater. Pengobatan alternatif itu emang seringkali metodenya abstrak, klaimnya abstrak, hasilnya juga abstrak ya, jadi nggak bisa diobservasi, cuma bisa dirasa-rasa. Dan jadinya juga klaim-klaimnya nggak bisa ngasih pembuktian kecuali testimoni anekdotal aja. Misalnya, oh itu om saya berobat sembuh kok gitu.
itu nenek saya ke dukun itu sembuh kok gitu. Ya cuma kayak testimoni anekdotal aja, perseorangan. Nah kayak gini juga jadinya sama aja kayak Ustadz Rukyah ya kalau praktek ginian tuh. Mungkin karena kliennya nih, spinal energetic ini kliennya banyak dari seleb-seleb ya. Jadi kayak wow fancy sekali nih spinal energetic. Tapi ya sebenarnya itu kemungkinan besar bukan apa-apa. Kayak apa ya? Kayak tukang pijit tanpa mijit gitu ya. Mijitnya nggak ada tapi badan kita jadi enakan gitu. Atau Ustadz Rukyah tanpa ngasih doa, atau bentuk terapi perdukunan yang mirip-mirip lah. Katanya kan olah ramalan di spinal energetics tuh dia sampai nangis. Nah itu kan bukan energi yang gimana-gimana atau karena prosedur spinal energeticsnya ya, itu mungkin dia mikirin kesedihannya. Mungkin kayak Wulan Guritno yang ngerasa traumanya sejak kecil udah jadi tumpukan tension terus dilepas gitu. Mungkin kayak mirip hipnoterapi kali ya, tapi kita dikasih gambaran mentalnya tuh segala beban psikologis kita ditanggung tulang punggung gitu. Sebenarnya di otak ya, sebenarnya di otak. Emang ada syaraf-syaraf di tulang punggung, tapi yang memproses segala emosi kita, rasa sakit, senang, dan perasaan spiritual itu juga dari otak. Nah kalau menurut kamu gimana nih? Pengen coba spinal energetics nggak? Kamu percaya energi healing atau kamu skeptis? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai, like dan share juga ya. Aku Mela mohon pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya.